wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, monggo nerusaken pengaosan sing sak derengipun niki, terutama ngaji babagan ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang sedang kita harus laksanakan dalam pelaksanaan ibadah kita, atau ilmu yang pasti akan kita laksanakan di kemudian hari. Itu namanya ilmul hal. Ilmu yang sedang dan akan kita laksanakan berhubungan dengan ibadah. Dan itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain itu seperti wajibnya sholat. Orang wajib sholat, maka wajib belajar ilmu tentang sholat. Lah itu ilmul hal namanya. Karena sholat itu tidak akan sah tanpa dengan ilmunya. Barang siapa beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak. A'maluhu mardudatun la yuqbalu, la tuqbalu. Wa man ya'mal bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak oleh Allah. Karena itu dianggap dolanan. Maka mempelajari ilmu yang sedang kita laksanakan ibadah tersebut sebagaimana puasa. Ini hukumnya belajar ilmu puasa sama dengan hukumnya berpuasa. Kita selalu sholat, maka kita mempelajari ilmu tentang sholat. Itu hukumnya sama, kewajibannya sebagaimana sholat. Karena sholat tanpa ilmunya sholat, tanpa tahu syarat rukunnya sholat, maka sholatnya enggak sah. Itu dianggap bukan sholat, tapi dianggap senam pagi. Kitabu Saumi nomor piro iki? Mungkin wis 52. Kitabe beda apa? Oh sami. Kitabu Asraris Saumi. Kitab ini menerangkan rahasianya puasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu memberikan satu keagungan pemberian yang berbentuk puasa. Dan Allah sendiri yang akan membalas puasa itu, karena puasa itu adalah hanya ibadah manusia dan Allah yang tahu. Wakeh wong poso, tapi hanya poso dohir tok, ngeleh lan haus tok. Karena apa? Salah. Dia tidak tahu bagaimana dia itu ilmunya berpuasa, dan kadang-kadang orang hanya formalitas puasa dohir. Lah kali ini kula badhe ngajak sesuatu yang berhubungan dengan rahasianya puasa dan syaratnya berpuasa yang secara batin. Karena biasanya Pak Kiai, ustadz penceramah semuanya sudah berbicara tentang puasa. Tapi kalau tak bicara yang batinnya saja, iki wis tuwa-tuwa nak bicara dohir tok iki cah cilik-cilik nih. Nak wis tuwa ngajine sing rahasia-rahasia sing batin-batin ngono. Sing rodok jero sithik. Mergo akeh wong sing poso tapi formalitas. Anwa'u shaumi wa darajatihi.
Jadi kalau yang wajib puasa, sunah puasa, dohir dan terusnya wis apal kabeh secara fikih. Anwa'us shaumi utai pira-pira macamnya puasa wa darajati dan derajatnya puasa. Iklam ketahuilah annas shauma salah satu darajatin. Sesungguhnya puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama shaumul umumi. Puasane wong awam, wong umum kabeh, kabeh iso kabeh. Yang kedua shaumul khusus. Puasa yang kelas kedua puasanya orang khusus. Wasaumu khususil khusus yang ketiga paling tinggi itu puasanya khususnya orang-orang khusus. Wes khusus ya khusus meneh. Amma saumul umumi fa wa kafful batni wal faraji an qada'i syahwati kama sabaqa. Sementara untuk puasanya orang umum ini wong awam biasa semuanya. Itu kaful batni hanya menjaga perut, tidak makan, tidak minum. Wal farji dan tidak melakukan hubungan intim di siang hari, menjaga farjinya, menjaga kemaluannya. An qada'i syahwati dari mendatangi nafsunya, syahwatnya. Kama sabaqo sebagaimana keterangan dalam fikih yang biasa itu. Yang kedua wa amma shaumul khusus, adapun puasanya orang yang khusus fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarhi anil athami, yaitu menahannya telinga dari mendengarkan sesuatu yang tidak penting, apalagi mendengarkan sesuatu yang maksiat, ditahan. Wal basari dan menahan pemandangan yang haram atau sesuatu yang makruh atau sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak senang, enggak dipandang. Wal yadi dan menahan tangan, ora nyolong, ora ngaplok, ora jahil dan lain-lain. Warijli dan menjaga kaki untuk tidak memperjalankan badan kita ke tempat yang Allah dan Rasulnya tidak senang. Lah yang terus kemana? Perjalankanlah badan kita oleh kaki kita ini ke tempat yang Allah dan Rasulnya senang. Ya ke masjid, ya ngaji, ya kerja golek duit sing halal dan seterusnya. Wasairil jawarhi dan menjaga seluruh anggota badan kita. Karena setiap anggota badan kita ada pertanggungjawaban. Ini adalah kelas kedua. Kalau ulas, puasanya orang awam, orang umum itu puasa hanya menahan lapar dan dahaga dan menjaga kemaluannya saja. Insya Allah kita semuanya sudah mampu semuanya yang ini. Ini wong umum, wong awam. Tapi ini kalau semua anggota badan kita yang puasa kelas kedua tadi usul nahan pendengaran, penglihatan, lesan kita, nggak ngomong yang ngalor ngidul, nggak ngerasain wong, tapi dibuat bertasbih, bersolawat, deres tadarus Al-Quran, mulut kita pakai terus. Ini semuanya adalah akan mendukung untuk menaikkan derajat menjadi derajat puasanya orang khusus. Sebaliknya, ada puasa kita yang orang awam tadi menjaga perut dan kemaluan. Itu bisa batal gara-gara apa? Puasa kita ngerasani wong, mata kita jelalatan, tangan kita jahil, membawa badan kita ke tempat maksiat dan itu puasa yang kelas pertama tadi terhapus, hilang. Gara-gara ketutup. Lah wong poso kok ngrasani wong sedina sewengi awet esuk teko sore. Iya iki posone kaya kelontongan kosong, bolong. Ketoke poso tapi isine kropos. Ini makanya begitu kita mampu untuk puasa secara orang awam, orang umum, maka hari ini Ramadan akan datang kita sudah meningkatkan derajat yang kedua. Oh iya,
Poso iku ora trimo ngelih karo ngorong tok. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga dan tidak menyalurkan syahwat, tapi pendengaran juga ikut berpuasa, penglihatan ikut berpuasa. Kemudian lesan kita ikut berpuasa. Tangan kaki kita ikut berpuasa, wasairil jawarih, dan seluruh anggota badan kita pun ikut berpuasa. Semuanya diperuntukkan kepada Allah. Maka ini kita sudah bisa naik ke kelas kedua, derajat kedua, tingkatan kedua. Insya Allah kali ini kita tidak terlalu berat, bisa. Wa amma shaumul khususil khusus, adapun puasanya khususnya orang-orang khusus, fasaumul qalbi, puasa hati. Jadi puasanya orang kelas pertama ngelih, lapar, nahan syahwat. Anggota badan kita semuanya juga berpuasa. Kelas kedua langsung bisa naikkan ke derajat atau kelas ketiga, fasaumul qalbi, puasanya hati. Anil hammi, dari cemas, ad-daniyati yang rendah, wal afkari, dan berpikir ad-dunyawiyati kang bangsa dunya. Wa kaffihi, dan menjaganya amma siwallahi, kepada selain Allah. Kita menjaga sesuatu, tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Semuanya itu hanya Allah. Maka kalau di hati kita saumul qalbi, hati kita sudah bisa ikut puasa. Ora iri, ora dengki karo tanggane. Kuwi omahe kok apik menawar bodoh kok dadan-dadan aku gak iso. Ngono ki lho, iki posone atine batal, iki atine wis gak iso poso. Nah ya wis kabeh kan takdire pangeran. Kono enak ya wis, alhamdulillah aku syukur gak ngrasani wong sing luwih enak. Begitu pula ikut syukur atas kenikmatannya orang lain, bukan malah iri dan dengki. Walah ngono paling-paling yo mbok apa ngono. Lah ana tanggane bangun omah kok sing gegar otak, sing darah tinggi kok tanggane ngene iki lho. Ana tanggane ganti mobil, ternyata sing setruk itu malah tanggane sampinge. Kenapa? Kepikir, kenapa aku kok gak iso kaya ndekne dan seterusnya. Iki poso Ramadan ngelih kabeh, tapi atine grantes, iki ganjarane ilang blas. Gara-gara atine grantes, cemas, ngrasani pangeran, ora nrimo ing pandum, ora nrimo ing pandum, ora nrimo ing takdir lan kondoke Allah. Man radhiya bi qadaillah a'tallahu bi ajmali aqdarihi. Sapa sing nrimo qadae pangeran, maka Allah akan memberikan takdir-takdir yang lain yang lebih bagus untuknya, diberikan. Ya upamane awak dhewe iki ditakdirke gak patek enak utawa kurang patek apa jenenge sugih, ora patek memiliki kelebihan dari yang lain, ya wis tampa takdir. Sesungguhnya Allah ini kalau kita tingkatkan di dalam ilmu tasawuf, man'ul ata, ainul ata. Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita, itu sesungguhnya pemberian Allah, yaitu nyambung apa mboten iki? Enak nggih. Iku nak wong sekelas dhuwur ta sapa man'ul ata, ainul ata. Allah tidak memberikan kita sesuatu yang kita inginkan, itu sesungguhnya hakikatnya pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Lan jenengan donga jaluk, ya Allah, iku lho tanggoku mobil kok apik, aku nggo Supra wae ngene umpamane. Allah menghambat untuk tidak memberikan keinginan itu adalah hakikatnya pemberian Allah yang terbaik untuknya. Karena pemain diganti luwih apik, belum tentu dia malah iman kepada Allah. Takabur, ujub, sombong dan lain-lain. Lali ibadah, lali ngrumati anak bojo lan malah rabi meneh, malah gara-gara mobile apik golek meneh ndok pinggir dalan ana sing melu buka pintu mlebu ngono. Coba Allah memberikan sesuatu itu adalah balia, cobaan.
Jangan dikira kita itu diberikan sesuatu itu bukan cobaan semuanya. Karena semuanya harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Jadi jangan bangga, wah anakku dilawan, loh wis ujub. Wah anakku iso kuliah, ndok kedokteran, beasiswa. Ujub. Mula terus Allah gak maringi. Aku kepengin anakku iso kuliah, ndok kedokteran ngendi lho. Gusti Allah gak maringi. Mergo kapan diparingi? Lali Gusti Allah ini. Manul ata, ainul ata. Allah tidak memberikan sesuatu kepada orang yang menghendaki sesuatu, itu sesungguhnya pemberian Allah yang terbaik untuknya. Jadi serius gini. Asrarus sami wa suruti al-batinati. Pira-pira rahasianya poso dan syarat yang batin. Ya sittatu umurin al-awalu ghaddul basari wa kafi anil itisai fin nadhari ila kulli ma yudammu wa yukrahu ila kulli ma yusghilul qalba wa yulhi an dzikrillahi ta'ala. Rahasia puasa dan syarat-syarat batin tadi sudah dijelentrehkan jadi 3. Sekarang mana semuanya itu? Syaratnya bagaimana untuk bisa sampai derajat 1, 2 dan 3 tadi? Bisa naik kelas 1, 2, 3. Ada 6 perkara. Al-awal ghaddul basar, menahan pemandangan kita, wa kafihi anil ittisai fin nadhari. Ya gak usah jalan-jalan nang mall terus. Lah wong arep nahan pemandangan kok jalan-jalannya nang mall. Wah ya wis ndelok wong udo ana, wong ayu akeh. Barang-barang sing ora iso tuku banyak. Iku ana HP kok. Wah, piye ngono ya Allah, nggonku kok jadul ngene. Akhirnya grantes atine. Ya ora usah nang mall, meneng wae nang manang masjid. Wong lagi ndelok Pak Didi ngene iki bapene apik terus kan grantes. Iya ya, Didik sugih. Gonta-ganti HP, aku arep ganti ra iso kan ngono. Ya ora usah didelok Mas Didik. Delok sing liyane medun. Alah, HP ku ternyata luwih apik daripada gone kae-kae nemen meneh. Lah ngono to bati malah. Ngobati hati ki delok mengisor, aja ndangak itu kejedut sikile. Kejungup malah kadang-kadang. Fin nadhari ila kulli ma yudammu wa yukrahu. Jangan sampai melihat sesuatu yang dicela, yang dibenci oleh Allah. Ila kulli ma yusghilul qalba. Jangan melihat sesuatu yang menyibukkan hati kita. Hati kita selalu akan sibuk urusannya orang lain, gak urusannya dewi. Gara-gara apa? Pandangan kita kemana-mana. Ngelihat bojone kaya ayu. Lha rasa metu nang masjid wae. Itikaf nang masjid. Deres Quran rampung. Utawa nang sawah pisan ketemu tanggane gak ono sing ayu nang sawah. Lah nek jenengan nang bank, nang mall, nang pasar ngendi wae ya roh apa wae ketok kabeh iku. Lan jenengan jangan ke sana. Tapi nek kepepet yo ya berangkat sekali-kali. Gak malah pas poso-poso nang mall terus agar esuk teko sore. Jadi apa? Adem ngiyup lho AC je. Alasan padahal kepengin jelalatan. Asani kibdul lisan anil hadian wal kidbi wal ghibati wan namimati wal fuksi wal jufai wal khusumati wal murai. Yang kedua, jalannya untuk membuntu, untuk menahan itu adalah menjaga mulut agar supaya mulut kita itu tidak yang macam-macam. Mulut cekel tasbih, sholawat atau dzikir atau wiridan yang lain aman. Jadi mulut kita tidak kosong. Begitu mulut kita itu gak ada kesibukan, ketemu koncone, langsung ngrasani biasane gini kula niku ibu-ibu nak mriki insyaallah ibu-ibu mboten nggih. Amin, mboten wonten bedane. Iki sing kedua iki biasane iki ibu-ibu. Al-ghibah ngerasani, wan namimah adu-adu, wal fuksi omong kotor, tapi ibu-ibu ya ora lah. Wal khusumati tukaran urusan sayur. Ini poso tapi dilakoni kabeh, mulute gak
jaga ini. Ini ngilangke pahalane poso. Posone kur ngelih tok karo haus. Isine kosong blong mergo lisannya tidak dijaga. Pemandangannya tidak dijaga. As-salisu kaffus sam'i 'anil isgha ila kulli makruhin. Yang ketiga menjaga pendengaran kita dari sesuatu yang dimakruhkan. Li'anna kullama kurrima qauluhu khurima al-isgha'u. Segala sesuatu yang diharamkan, dilarang untuk diucapkan, maka didengarkan juga dilarang. Ngrasani wong dilarang, mendengarkan pendengar setia sing meneng tok iku padha wae ya dilarang. Lah aku kan gak melu ngomong, aku terima ngrungokke. Bener sing ngomong karo ngrungokke entuk dosa loro, kuping karo mulut. Lah nek sing ngrungokke tok, mulute gak, kupinge entuk dosa. Dadi kandhani wae. Yu, ora usah ngrasani wong lah, aku melu ngrungu. Ngono ae ya. Sekalipun gak ngomong tapi ngrungu, melu dosa. Lah, dari sini yang ketiga syaratnya adalah kita menjaga pendengaran kita. Ar-Rabbi kafu baqiyatil jawarih anil yadi warrijli anil atham. Kita menjaga seluruh anggota badan kita, tangan kita, kaki kita dari berbuat dosa. Wa anil makarihi, dan dari sesuatu yang dilarang. Wa kafil batni, dan menjaga perut, anis subhati, dari sesuatu yang tidak jelas halal haramnya. Waqtal iftari, pada waktu buka. Fala makna lisaumi anit ta'amil halal sumal iftar anil haram. Ndak ada artinya puasa itu. Puasanya itu akan hilang, ndak dapat pahala ketika sahur dengan makanan yang halal, ketika buka memakan makanan yang subhat apalagi haram. Posone blas ilang ganjarane. Masya Allah. Ini kita harus jaga semuanya. Tangan, kaki, berbuat dosa, menjaga perut dari makanan yang subhat, apalagi pada waktu buka. Ya semuanya lah, buka sama sahur padha wae ya. Karena itu akan masuk di dalam perut kita. Misaluman yabni qaisaran wa yuhaddimu misran. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min shaumi ilal ju' wal atas. Gambarannya orang yang berpuasa, kemudian puasanya itu hilang, hancur semuanya gara-gara dilakukan dosa-dosa tadi. Digambarkan orang yang membangun kaisar, membangun rumah gedungan untuk kerajaan, bar dibangun dadi langsung dirobohkan lagi. Berarti kita berpuasa membangun istana, begitu kita makan barang haram langsung meruntuhkan bangunan gedung yang kita baru bangun. Ini gambarannya. Kemudian ada hadis kam min shaimin laisa lahu min shaumi ilal ju' wal atas. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min shaumi, tidak ada balasan bagi orang yang berpuasa itu ilal ju'a, kecuali lapar, wal atas, dan haus dahaga. Jadi ganjarane poso kok ngelih karo ngorong tok. Kenapa? Karena dihancurkan pahalanya tadi dengan anggota badan kita yang tidak kita tahan. Al-khamisu alla yastaksira minat ta'amil halal waqtal iftar bikaisu yamtali'u fama min wa'in abghadu ilallahi azza wa jalla min batnin mul'a min halalin. Oh iki mangan perkara sing halal wae nak pas poso dilarang penuh-penuh. Mula nak buka iku ya aja nganti teko tenggorokan. Ngoten ngene iki lho kuwaregen ya Allah. Arep apa? Tarawih ra sida. Kenapa? Alah ijeh tenggorokan iki lho nak tak sujud karo rukuk lak metu engko malah. Gak sida. Gara-gara kakean buka ora sida tarawih. Gara-gara kakean. Lah ini nyuwun sewu kula tak pesen ibu-ibu. Poso iku kanggo nurunke syahwat. Poso iku kanggo nurunke berat badan.
Poso iku kanggo nurunke awak sing tadine sangat-sangat kuat dan kemudian didukung dengan kekuatan itu meningkatkan pikiran yang kotor dan syahwat. Maka semuanya memang dilemahkan. Jadi godul basar itu dengan poso. Makanya nak ono cah enom urung kuat rabi kon nurunke syahwate karo poso. Lah memang tujuannya poso itu untuk menurunkan tensi, nurunkan kekuatan badan agar supaya agak turun, supaya lemah sedikit gitu, diturunkan. Lah ternyata malah kita itu persiapan Ramadan bukan persiapan rohaniyah, persiapan batin sing disiapke dohir tok. Sembako nih ditumpuk kabeh do omah. Iki Ramadan dan semuanya jadi mahal gara-gara ibu-ibu numpuk do omahe digudangi, akhirnya cabai munggah, beras munggah, kabeh harganya naik. Gara-gara apa? Persediaan di toko-toko berkurang, maka tukang tengkulak naik harganya. Kenapa? Panik, wah iki kurang terus naik. Gara-gara ibu nih numpuk semuanya di rumah. Biasanya yang di meja makan harian itu ono ayam karo sayur, itu wis cukup. Ono wedang kopi utawa iki, ora loro-loro nih, utawa teh, itu cukup. Begitu Ramadan, kolak, wedang ronde 1, ronde 2. Ono rondo royal, ono rondo teles, ono rondo kabeh ono kabeh, ono tape, wis ono tape mentah, tape goreng, tape ono kabeh. Wis biasane ono ote-ote, bakwan, iki jek ono tempe dan mendoan, jek ono tempe kering eneh. Masyaallah. Wis ono sayur gudeg, ono lodeh, iki ono sayur bening, lah mlebune nang ndi? Wis ana sego liwet, jek ana sego goreng. Tumpuk nang ngarep meja kabeh. Menjelang buka memang subhanallah, wih ana kabeh. Begitu kelekep kolek ama wedang jahe siji, wis tengok wareg kabeh nganggur. Lah engko dipeksa dilebokno, iki badan malah menjadi gemuk pasca Ramadan. Bar Ramadan kok malah timbang aku munggah Bu. Iya tak rumati terus. Iki meningkat 3 kali lipat. Ini namanya mengganti makan malam dari makan siang. Artinya poso ilang. Wis ganti makan waktu siang diganti malam, volumenya tambah kenceng. Wah wis bar iki. Lah niki nyuwun sewu. Kula tak pesen ibu-ibu, mbok Ramadan ki biasa wae ngono wae lah. Kaya biasane upamane ditambah sithik wedange rada panas. Wis ngono. Upamane menune tambah apa ayam ngene cukup utawa sekali-kali daging. Lah nek terus ya malah syahwate kenceng malah. Padahal tujuane poso iki nurunke. Ben eling ibadah, ben enteng awake kanggo salat tarawih. Lah nek tarawih malah kabotan ya ora sido. Agar arep tawahi kebak-kebuk weteng gak medun-medun. Lah iku petengi dhewe. Dipenuhi kok kon medun. Antarane buka karo tarawih iki lak sak jam tok to. Motok sak jam kon ngelih ora iso. Ngantek bar ngono terus ditunda tarawih mundur gara-gara cek warken. Sik to urung medun jare. Coba adani sik. Malah ganggu waktu jamaah. Wasadisu yang keenam, ayyakuna qalbu ba'dal iftari muttariban bainal khaufi war raja itlaisa yadri ayuqbalu shamuhu fahuwa minal muqarrabin au yuraddu alaihi fahuwa minal mamkutin. Insyaallah. Yang terakhir yang keenam, ketika sudah buka puasa itu gak kemudian pede banget. Posoku mesti tampa, ngaku ora ngrasani wong kok. Nggih ngono trimo to. Padahal mau ngedumel ngrasani Gusti Allah. Kenapa? THR gak medun-medun iki. Iki wis mek akhir aku ndonga Ramadan jarene nak poso iku donga makebul. Lho kebal-kebul tok ora medun-medun. Gusti Allah dirasani iki piye iki poso kok malah tambah parah iki. Nuntut Gusti Allah jare
Nak Ramadan iku rahmate Allah turun. Pahala dilipat gandakan, donga dikabulkan. Lah aku donga anggere bengi tiap bengi ngantek gak turu. Lha iki kuwale kembali lagi ainul atau emanul atau ainul atau. Allah belum mengabulkan atau bahkan tidak mengabulkan, tidak ngasih, itu hakikatnya pemberian Allah yang terbaik. Maka ke situ ojo malah ngerasani Gusti Allah. Maka setelah selesai buka, hati kita harus poyang-paying antara posoku ditampa apa ora iki. Mula terus ndonga, Allahumma sampai terakhir ngelengkapi posone, ngerayu Gusti Allah supaya posone ditampa. Lah, sikap di dalam hati itu ada ar-raja wal khauf. Ar-raja itu konsep keseimbangan, wal khauf. Ar-raja wal khauf itu konsep keseimbangan di antara kita itu tidak terlalu pesimis. Khauf itu pesimis. Roja itu optimis. Antara optimis dan pesimis itu kudu imbang dalam kehidupan manusia. Wong ku nak wedi terus iku kok mesti kena jantung iku. Tapi pedene ngluwi wah pokoke wis iso pasti ngluwi Gusti Allah. Ini optimis. Ndak boleh. Karena kita itu di antara apa? Ya dan tidak. Ya dan tidak ini Allah, hak prerogatif Allah. Maka kita di antara ya dan tidak. Dengan demikian kita masih jadi makhluk dan kita harus menambahi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa, jangan terlalu pede, paling yakin puasa saya diterima. Nanti akhirnya sombong. Maka ada antara itu. Muga-muga posoku ditampa Gusti Allah. Lah ini berarti kurang yakin. Tapi jangan sampai gak percaya bar pisan. Alah posoku paling ora ono sing ditampa Gusti Allah bar pisan. Wis daripada ora dak ditampa mending rak poso pisan. Lah iki babak belur pisan iki. Mergo hatine bar pisan gak percaya Gusti Allah. Jadi kita ini antara yakin dan antara tidak yakin. Dengan demikian kepastian hanya di sisi Allah. Maka kita harus mengupayakan untuk tetap berdoa agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harus bisa meningkatkan puasa yang tiap tahun kita sudah puasa secara umum tadi. Tahun ini kita naikkan derajat kita untuk bisa puasa yang kelas kedua, yaitu menjaga seluruh anggota badan kita ikut puasa. Kapan-kapan kita itu meningkatkan lagi yang sampai puasa di hati. Hatinya ikut puasa. Kalau ini maka udah sampai derajatnya para aulia, para ulama, para sholihin, orang-orang kasih Allah itu nak poso, atine mesti poso. Nak awak dhewe iki cek ngelah-ngelih ngorang-ngorong tok, hati ini kita masih kemana-mana. Semoga dalam tahun ini kita bisa naik derajat kita yang kedua. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa aulada auladina wa ahlina wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wasyarr wa dar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'allimna bima yanfa'una 'allimna bima 'allamtana 'allimna bima la na'lam barik lana fi ulumina wa arzaqina wa dzurriyyatina. Allahumma arzuqna rizqan taliban ghaira matlubin wa ya ghaliban ghaira maghlubin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'syadik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله أعلم بالصواب والله موفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته